Di balik hijaunya perbukitan Kabupaten Magelang, tersembunyi kisah-kisah inspiratif dari para pengusaha lokal yang gigih. Dalam setiap jalan desa, terdapat jejak perjuangan dan kegigihan para pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi lokal mereka. Mari ikuti perjalanan seru dan inspiratif UMKM di Kabupaten Magelang, di mana setiap produk bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga sebuah cerita perjuangan dan keberanian untuk berkarya. Khususnya UMKM rambak kulit sapi, Limat Jaya, milik Pak Naim, Dusun Brondokan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Selamat pagi, salam Transformasi TV. Pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan, pada hari ini kita akan meliput proses pembuatan rambak atau kerupuk kulit sapi yang ada di Dusun Brontokan, Desa Danurejo, Kabupaten Magelang. Mari kita akan menemui Bapak Naim untuk berbincang bagaimana usaha ini telah berkembang sejauh ini, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detailnya. Mari. Mari kita temui Pak Naim. Pemirsa, selamat siang Pak Naim. Kembali. Semoga sehat, sukses Amin. selalu ya. Amin, amin. Begini Pak Naim, kita datang dari Transformasi TV untuk sekedar mencari informasi detailnya dalam usaha rambak atau kerupuk kulit sapi. Untuk itu kita akan sedikit berdialog, wawancara dengan Pak Naim. Oh, monggo silakan. Ya. Monggo. Ya, mari pemirsa. Pemirsa sekalian Transformasi TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita telah berjumpa dengan Bapak Naim sebagai pengusaha rambak atau kerupuk kulit sapi yang ada di Dusun Brontokan, Desa Danurejo, Kabupaten Magelang. Untuk itu kita akan sedikit berdialog, berbincang-bincang bagaimana rintisan usaha yang dia laksanakan sampai sejauh ini. Untuk itu kita bisa menyimak bersama-sama bagaimana proses dari usaha tersebut. Pak Naim, selamat siang. Kami dari Transformasi TV tadi sudah melihat beberapa kegiatan yang ada di usaha kerupuk rambak kulit sapi ini yang dengan merek Nikmat Jaya. Mungkin para pemirsa di Transformasi TV ingin mengetahui sejauh mana usaha ini yang sudah dirintis. Mungkin Bapak Naim bisa memberikan penjelasan informasi tentang awal mula atau sejarah kronologis dari usaha ini. Monggo. Selamat siang. Kami atas nama keluarga atau yang memiliki rambak sapi Nikmat Jaya yang berada di Dusun Brontokan, Danurejo, Mertoyudan. Nama rambak sapi saya dan nama rambak sapi Nikmat Jaya. Saya berproduksi, awal produksi tahun 2002 sampai sekarang. Alhamdulillah ya sudah mencapai atau banyak pelanggan yang berasal dari Kendal, Pekalongan, Semarang, Solo Raya, Jogja, Solotigo, Kebumen, Purworejo dan sekitarnya.
termasuk Jawa Timur sebagian. Saya mulai merintis usaha ini karena awal mula ya, istilahnya dibilang terpaksa karena sebagai karyawan penghasilannya sangat minim. Terus saya dan istri saya mempunyai inisiatif untuk menambah pendapatan, maka saya usaha rambak sapi. Saya beri nama Rambak Sapi Nikmat Jaya sesuai dengan nama saya, Naim artinya nikmat. Terus sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Namun di samping kelancaran itu juga banyak sekali kendala. Kendalanya ya termasuk awal-awal mulai usaha ya jelas usaha kita kadang laku kadang tidak, terus turun lah ya naik turun. Terus yang kendala yang paling berat itu kenaikan harga di sekitar tahun 2012. Maksudnya bahan baku ini. Bahan bakunya itu tidak naik lagi, pindah harga, yaitu dari harga 29.000 per kilo menjadi 53 kalau tidak, itu kan tidak naik 200% ya. Itu sangat memukul sekali, dan setiap saya ada pesanan itu pasti kita harus taren dulu atau ngomong harganya sekarang segini, kalau mau ya saya bikinkan, kalau enggak ya paksa. Apalagi kita bahan bakunya memang harganya pindah harga, tidak cuma naik. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu banyak pemesanan, kita terlalu karyawan kadang ya terkendala karyawan. SDM, tapi ya. Alhamdulillah saya dengan karyawan yang sedikit bisa memproduksi yang banyak. Kita satu persatu kita beli pesan mesin pemotongnya, jadi motongnya sekarang tidak manual tapi sudah pakai mesin. tidak dirapi. Ya itu terutama bulan-bulan Desember yang Natal, liburan sekolah Natal, tahun baru, itu kan pesanan banyak sekali. Atau bulan-bulan Ramadan awal pertengahan Ramadan sampai plus 10 hari raya Idul Fitri masih plus 10 melayani ya. Masih liburan sekolah yang dari Jakarta, yang dari luar kota itu masih berada di sini, mau balik ke Jakarta untuk oleh-olehnya rambak sapi saya. Dan alhamdulillah ya, bukan cuma di Indonesia saja, banyak yang dari Taiwan untuk oleh-oleh, banyak yang dari Riyadh, Saudi Arabia, dari Amerika itu sering buat oleh-oleh ke sana, termasuk ya dulu tahun 2012 itu pernah dari Alfamart, Alfamidi ya, se-Jabodetabek itu juga pesan bak-bak istilahnya ngambil dari tempat saya. Itu sekali ngambil itu 1 truk gitu. Berapa kuintal itu kalau 1 truk kering berarti? Matang itu matang. Ya, berapa kuintal kira-kira? Itu kalau dari tempat kita cuman 3 kintal sampai 3 kintal sampai 4 kintal, tapi kan sudah matang seperti ini, jadi langsung dikonsumsi ya. Sana ngasih dusnya terus sama plastiknya kemasan, kita yang kemasi nanti di didus rajin itu langsung kirim ke sana. Terus diambil dari sana, uang sudah ditransfer ke tempat saya gitu. Jadi ya alhamdulillah itu terus berkembang sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah, pokoknya untuk bayar karyawan, untuk biaya sekolah anak-anak, alhamdulillah. Jadi penghasilannya meningkat, dengan sendirinya kesejahteraan meningkat, kemudian
bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai karyawan. Betul. Ya. Mungkin Pak Naim ini kita dalam hal ini pemirsa ingin tahu alamat sebenarnya apa tuh yang di sini, alamat yang lokasi di sini. Alamatnya Brontoan, Ya. Danurejo, Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Kabupaten Mertoyudan, Magelang. Kabupaten Magelang, Bro. RT berapa ini? RT 2 RW 6. 6. Ya. Demikian pemirsa alamat rumah produksi yang untuk rambak sapi ini ada di Dusun Brontoan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kemudian mungkin produksi sampai sekarang ini produksinya sudah per bulan mencapai berapa, atau produksi per bulan atau per minggu atau Kalau saya bulan? per hari ya Iya. kurang lebih 2 kintal. Oh, 2 kintal untuk per hari sudah matang ya. Matang ya. Sudah matang 2 2 kintal. Jadi Setiap hari kan kita istilah produksi dari awal. Masalahnya kalau rambak ini kan tidak sekali jadi. Jadi Ya. hari Ada ini proses ya, proses. tidak sekali proses, tapi kan kita setiap hari proses terus Ya, jadi ya. sambung menyambung, Ya, ya. terus baru Menjadi- untuk menjadi rambak ini kan paling enggak 3-4 hari. ya. Nah, tapi kita mulai tiap hari itu paling enggak 2 kintal, Sesuai dengan nanti ada pesanan dan sebagainya. tinggal pesanan Ya. kita tinggal ngirim, Ya. tinggal goreng. Distribusi ya. Ya, Ya. tinggal pendistribusian. Demikian pemirsa pengalaman untuk produksi ini sudah mencapai hariannya sekitar 2 kintal ya. 2 kintal kintalan per hari. Jadi kalau dihitung uang omsetnya berapa ini, kalau per kilonya berapa? Nah, Per kilonya 120.000 120.000 kali 100 ya. kali 100 ya kali 200 200 kali ya. 200 Berarti itu sudah 2,4 sekian ya. ya. Sekitar Kalau 100 2,4. Ya, 2,4 ya omsetnya setiap hari. iya. Jadi tidak mengherankan ya untuk pemirsa bahwa Pak Naim ini sejauh ini sudah bisa memproduksi sehari 2 kintal. Mungkin dari hasil produksi ini mungkin pemirsa ingin tahu ini ada yang beratnya ini 1 kiloan. Seperempat. Ini seperempat. Seperempat. Oh, seperempat ya. Seperempat yang sekilo ini. Ini seperempat kilo. Ya. Kalau per kilonya berapa ini? 120.000. 120 ya. 120. Jadi biasanya pemesanan ini orang sebesar per kiloan, atau ada yang ya seperempat, ada 1 on, atau biasanya partai orang belinya. Kalau yang partai besar ada yang sekiloan ini, Ya. kadang orang satu ya pesen 100, Oh, ya. 100 kilo, 80 kilo juga ada. Terus yang kebanyakan kalau yang dijual lagi itu sekiloan seperti ini dan on. Ya, Jadi on, satu onan, ya, satu satu onan. on, ya. Kalau ini biasanya untuk oleh-oleh ini. Oh ya. Untuk oleh-oleh atau setengah kilonan itu. Ya. Kebetulan setengah kilonya belum masak. Terus ini mungkin berkenaan dengan bahan baku. Bahan baku ini bagaimana mengatasi kesulitan bahan baku ini? Kalau saya untuk mengatasi bahan baku itu Kesulitannya. kita setelah hari raya Idul Kurban itu 1 bulan itu Ya. kita sudah nyetok sampai sebulan-bulan Januari gini. Oh, ya. Istilahnya nanti untuk mengantisipasi bulan puasa itu harga jelas naik. Kalau naik itu tidak 1.000-2.000. Ya. Kalau kedelai, beras itu naik 500 sudah seluruh Indonesia tahu ya. Tapi naik kulit itu naik 5.000 itu saya anggap tidak naik kalau untuk lebaran. Paling naiknya itu 10.000 sampai 18.000. Kalau naik 2.000, 3.000 itu itu tiap wajar, hari. wajar ya.
Enggak, tiap harinya itu naiknya Ada setiap kenaikan minggunya. harga bahan baku. Tiap ya? minggunya itu Iya. naiknya itu sekitar 2.000-an. Jadi iya. boleh Januari 1 minggu 2.000, 2.000, Iya, 2.000 iya, ah. iya. Sampai menanti sampai bulan puasa hari menjelang Idul Fitri, itu sudah 18.000, 20.000 per kilo. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi Iya, betul. sejak awal kita nyetok barang Iya. bahan baku bahan Iya, mentahnya, persediaan. kita mana Iya. mau bakul naik 20.000 per kilo kan enggak, betul. paling kita naikkan di pasaran paling Iya. 2.000. Terus ini berarti kita dari Pak Naim punya gudang yang cukup. Ada di belakang itu. Berarti gudang untuk menempatkan bahan bakunya. Ada. Produksi. Kemudian mungkin produksi ini sebenarnya pertama yang dilakukan apa sampai sudah menjadi siap konsumsi ini. Yang pertama Prosesnya itu ya. pertama prosesnya. kulit yang sudah di-split itu yang sudah bersih dari bulunya itu kita rendam Ya. 1 malam Ya, di perendaman ya, itu direndam pakai air ya. pakai air sama pakai itu kapur, Nek Kapur, cara kapur orang itu Jawa kapur untuk pembangunan Injet ya. Injet, ya, injet itu nek orang Jawa. Itu 1 malam. Setelah 1 malam kita ambil, kita tiris. godok Oh, dulu, digodok. godok dulu. Nah, kita iris masih ulet. Udah ditiris itu airnya supaya Ya kemudian dibersihkan. ya Dibersihkan terus baru kita godok. Godok, ya. Setelah godok kita ya direbus ya. direbus. Setelah direbus kan sebetulnya saya baru pesen alat pengerok untuk membersihkan yang Istilahnya kotoran yang bukan kotoran kan, istilahnya gajah nek cara gajah, ya, Jawane. ya, gajah. Kendal itu. Ya, ya. Ke- Lemak-lemaknya. Lemaknya itu kita bersihkan, Bersihkan, ya. tapi mesinnya sementara belum jadi, sudah tak bayar juga. Terus setelah itu kita masuk ke rajang. Kita rajang udah ada, rajang, mesin ya, potongnya ya. udah ada. Mesin Kita potong, pengiris. nah baru kita cuci bersih lagi. bersih. Nah, terus baru kita jemur. Jemur satu. Kita Berapa hari jemurnya? ya kita kalau menjemurnya pakai alami, Iya. nek pas panas itu ya 1,5 hari kering. Oh, Tapi nek musim-musim hujan gini ya paling 2 sampai 2,5 hari baru kering. Apakah kalau tidak dengan pengeringan alami ada alat untuk bisa untuk mengeringkan? Ada Misalnya musim hujan terus menerus ada. ada open. Open di open bisa. Tapi kalau di open itu hasilnya kurang ya tidak kurang seperti yang kurang maksimal. betul. Istilahnya sama aja tuh nek seperti ayam itu, nek ayam potong sama ayam kampung kan tetap enak ayam. Ya. Nah, itu. Terus kalau tadi distribusi untuk distribusi ini kan mungkin dengan mobilitas yang tinggi ini Pak Naim mempunyai armada sendiri. Punya ada. Jadi sudah tersedia armada untuk dropping ataupun distribusi ke pemesan-pemesan yang sudah Ada. daftar, ya. Ada. Kemudian ini dulu ini modalnya berapa ini Pak Naim? Waktu permulaan awal usaha ini sehingga menjadi seperti ini. Saya awal modal pertama itu saya ingat 1.200.000 waktu Tahun itu. 2012 itu ya. Bukan 2002 itu. Oh, 2002. 2002 habis krisis itu, Oh, habis krisis iya. itu. Itu saya modal pertama itu 1.200.000. Dengan naik Terus turunnya, ya. 1.200.000 kita produk, itu 1 minggu itu saya selesai. Ya. Sudah jadi kerupuk semua, sudah jadi uang semua, itu saya kalkulasi itu untung 300.000 waktu Iya, itu. iya. Tapi bersih itu. Iya. Istilahnya saya tenaga Ya, meskipun sudah, ya. tenaga tetap Neto istilahnya kalau di itu udah bersih. Ya. Saya karyawan, saya kerja di nggarap saya punyaan saya, tapi saya tetap sebagai iya. buruh. Iya, iya. Meskipun untuk kalkulasi itu tentu saya ambil 1 hari Iya, saya iya. bayaran 50.000. Oh, iya. Istri saya juga gitu pertama oh, mulai iya. pokoknya
istri saya kerja tempat sendiri, saya kerja tempat sendiri, tapi saya tetap itu untuk usaha ya dibedakan. Pokoknya saya urusan keluarga ya urusan keluarga, usaha juga usaha. Sehingga pemirsa, ini salah satu bentuk dari keberhasilan usaha secara profesional. Pak Naim ini bisa memisahkan antara kebutuhan keluarga dengan kebutuhan usaha yang dia kelola, sehingga sejauh ini sudah mencapai tadi angka diproduksi sampai 2 kuintal per hari. Ini patut kita apresiasi, kemudian sebagai inspirasi kepada pemirsa Transformasi TV. Kemudian ini mungkin kendala yang paling dirasakan cukup mengganggu apa ini Pak Naim selama usaha ini? Alhamdulillah kalau sekarang masalah gangguan pemasaran lancar. Pemasaran alhamdulillah. Modal tidak. Alhamdulillah sudah lancar semua ya. Ini mungkin bahan baku alhamdulillah kita sudah nyetok. Kalau tidak disampaikan ya. Sudah kalau sehari gini tidak punya stok ya sudah. Kita kalang kabut. Saya kepingin itu kendala yang saya harapkan itu adalah saya membeli mesin. Mesin itu nanti untuk memperlancar untuk proses mempercepat. produksi. Jadi dari prinsip saya dari tenaga manusia kita rubah menjadi tenaga mesin. Jadi kita menggunakan tenaga manusianya sedikit tapi produksinya banyak. Terus ya itu harapan saya seperti itu, dan kalau memang diizinkan yaitu untuk pemerintah daerah itu dijadikan istilahnya event atau oleh-oleh khas Kabupaten Magelang. Kalau kota kan gedung bisa diangkat diangkat menjadi komoditas Kabupaten Magelang. Khas Magelang. Ya, kabupaten ini untuk kabupaten. Kalau kotanya tidak gedung. Ya, ini pemirsa, mungkin kepada pemerintah Kabupaten Magelang semoga bisa menyimak tayangan ini sehingga apa yang diharapkan dari Pak Naim yang sudah mengangkat wilayahnya menjadi sentra rambak kulit sapi ini bisa terwujud sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Amin. Yaitu mungkin pemirsa nanti juga kita akan melihat proses di dapurnya, bagaimana proses pelaksanaan pembuatan rambak kulit sapi ini yang istimewa ini bisa Anda saksikan bersama. Mungkin ada harapan yang lain Pak Naim kepada pemirsa atau kepada pemerintah? Ya, kalau pada pemirsa atau pemerintah, kalau sekiranya ada pengalaman atau ilmu yang berkaitan dengan ini, seandainya menemukan alat mesin pengerajang atau pengerok atau pengiris atau pengaduknya itu ya bisa konsultasi atau ke tempat saya bila perlu saya dibikinkan nanti saya beli gitu. Ya, pada pemirsa ada peluang untuk yang berusaha di bidang mesin bubut mesin bubut ini bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Naim yang membutuhkan alat tersebut seperti pengering, kemudian ada pengaduk, kemudian pembersih lemak-lemak ini, kemudian mungkin pengering ini open dan sebagainya, dan alat-alat yang lain mungkin yang berkenaan dengan proses pembuatan kulit rambak sapi ini. Dan mungkin pemirsa juga nanti kita ajak ke dapurnya. Demikian Pak Naim, terima kasih informasinya. Mungkin pemirsa tergugah untuk menjadikan inspirasi atau ilham atau cita-cita mengikuti usaha yang dilakukan oleh Pak Naim. Dan kami dari Transformasi TV serta pemirsa ini mendoakan Pak Naim semakin sukses, semakin jaya sesuai dengan namanya. Amin. Nikmat Jaya. Amin. Oke.
Pemirsa, jangan lupa produk dari Bapak Naim, Nikmat Jaya, rambak kulit sapi dari Perontokan Danurejo, Kecamatan Merjudan, Kabupaten Magelang. Mari untuk itu kita akan melihat dapurnya. Terima kasih Pak Naim, selamat siang. Sama-sama.